Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nur Hasanah, Afina Suci Indosari, dan Nur Aprianingsih. Dalam bab ini, yaitu telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel, kami akan membahas 4 subbab. Yang pertama, telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Yang kedua, jaringan komunikasi. Yang ketiga, internet global. Dan yang keempat, revolusi nirkabel. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Yang pertama ada tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda, jaringan telepon dan komputer. Jaringan telepon menangani komunikasi suara, sedangkan jaringan komputer menangani lalu lintas. Yang kedua, apakah jaringan komputer itu? Jaringan komputer terdiri atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Setiap komputer dalam jaringan memuat perangkat antarmuka yang disebut kartu antarmuka. Kebanyakan PC saat ini memiliki kartu tersebut yang terpasang pada komputer. Yang ketiga ada teknologi utama dalam jaringan digital. Di sini ada dua, yaitu komputer client dan paket switching. Komputer client sebuah model komputasi terdistribusi di mana tenaga memproses yang ditempatkan dalam komputer client yang kecil dan tidak mahal di bawah kendali pengguna dan tersimpan pada PC, laptop, dan lain-lain. Yang kedua, paket switching, yaitu metode membagi pesan menjadi paket-paket, mengirimkan paket tersebut melalui jalur digital maupun komunikasi yang berbeda yang tersedia, kemudian mengumpulkan kembali paket tersebut segera setelah sampai di tempat tujuan. Kemudian membahas tentang jaringan komputer. Yang pertama ada sinyal digital versus analog. Terdapat dua cara untuk mendapatkan sebuah pesan dengan sinyal analog atau digital. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu melalui suatu medium komunikasi. Sinyal digital merupakan penyampaian informasi sebagai dua rangkaian keadaan yang berbeda, satu bit dan not bit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi yang pertama ada sinyal digital versus sinyal analog. Sinyal analog diwakili gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Contohnya, jaringan telepon, sistem kabel, media nirkabel, dan perangkat analog. Sedangkan sinyal digital merupakan gelombang distrik ketimbang gelombang kontinu dan berbentuk biner. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Ada 4 jenis jaringan, yaitu pertama, jaringan area lokal yang cakupannya wilayahnya itu 500 meter. Yang kedua, jaringan area kampus yang cakupannya mencapai 1000 meter. Yang ketiga, jaringan area metropolitan yang cakupannya satu kota atau satu metropolitan. Dan yang terakhir adalah jaringan area luas, yaitu cakupannya itu lintas benua. Selanjutnya ada transmisi media dan transmisi kecepatan. Jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui media diukur melalui hertz, yaitu siklus dari media itu sendiri. Sedangkan rentang frekuensi yang dapat ditampung saluran telekomunikasi dinamakan bandwidth, yaitu perbedaan frekuensi tinggi dengan frekuensi rendah. Media transmisi fisik itu meliputi ada media transmisi nirkabel, kabel serat optik, kabel koaksial, dan kawat pilin. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan internet? Internet merupakan implementasi terbesar dari komunikasi klien atau server dan internet working yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Selanjutnya ada pengalaman internet dan arsitektur. Alamat internet didasarkan pada rangkaian protokol jaringan
TCP atau IP. Sistem domain itu mengubah nama domain menjadi alamat IP agar mempermudah pengguna menggunakan internet. Selanjutnya ada arsitektur dan tata kelola internet. Kemudian ada internet masa depan, yaitu IPv6 dan internet 2. IPv6 itu adalah versi baru dari skema IP. Sedangkan internet 2 dalam konsorsium jaringan canggih yang mewakili lebih dari 350 universitas, perusahaan, ataupun instansi pemerintah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Aprilianingsih. Materi selanjutnya adalah layanan internet dan alat komunikasi. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu pada komputer yang berjauhan. Kemudian, server akan mengirimkan informasi tersebut kepada klien melalui internet. Layanan internet ini terdiri dari surel, obrolan atau chatting, pesan instan, kelompok diskusi elektronik, telnet, file transfer protokol atau FTP, dan web. Voice over IP. Teknologi Voice over IP memberikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Komunikasi terpadu. Komunikasi terpadu mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, surel, dan konferensi elektronik menjadi satu layanan di mana pengguna dapat secara mudah beralih di antara mode komunikasi yang berbeda. Jaringan pribadi virtual. Sebuah jaringan pribadi virtual ini merupakan jaringan pribadi yang aman dan terenskripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan yang besar seperti internet. Selanjutnya web. Web merupakan sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer laman di web. HTTP ini merupakan rangkaian 4 huruf pertama pada awal setiap kalimat web diikuti oleh nama domain yang menentukan komputer server organisasi yang menyimpan dokumen. Selanjutnya web server. Sebuah web server adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola laman web yang tersimpan. Mencari informasi di laman web. Mencari informasi di laman web ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan mesin pencari. Mesin pencari ini mencoba memecahkan masalah untuk menemukan informasi yang berguna di web hampir seketika dan bisa dibilang mereka adalah killer app di era internet. Kemudian pencarian mobile. Pencarian mobile ini merupakan penelusuran internet dengan menggunakan smartphone mobile dan komputer tablet. Kemudian search engine marketing. Mesin pencari ini adalah mesin mencari platform perikanan utama dan alat berbelanja di internet. Kemudian social search. Social search ini adalah sebuah usaha untuk menyediakan hasil pencarian yang lebih sedikit namun lebih relevan dan terpercaya berdasarkan konten sosial dari jaringan seseorang. Semantic search. Semantic search ini mempunyai tujuan untuk membangun mesin pencari yang dapat memahami bahasa manusia dan perilakunya. Intelligent Agent Shopping Bots. Intelligent Agent Shopping Bots ini menggunakan perangkat lunak agen intelijen untuk mencari informasi belanja di internet. Web 2.0. Web 2.0 ini memiliki 4 fitur khas, yaitu interaktif, kontrol pengguna secara real-time, partisipasi sosial, dan konten yang dibuat oleh pengguna. Web 3.0, yaitu web masa depan. Web 3.0 ini adalah janji untuk masa depan web di mana semua informasi digital, semua kontak dapat terjalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti.
Selanjutnya adalah revolusi nirkabel. Yang pertama, sistem seluler. Sistem seluler generasi awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam pesan singkat. Saat ini, nirkabel menawarkan dua jaringan, yaitu jaringan 3G dan jaringan 4G. Selanjutnya, jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Jaringan komputer ini terdiri dari beberapa jaringan, yaitu Bluetooth, Wi-Fi, dan akses internet nirkabel, serta WiMAX. Kemudian, RFID dan jaringan sensor nirkabel. Radio Frequency Identification atau RFID menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Kemudian jaringan sensor nirkabel merupakan jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang terutama ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas.